Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fajrul Rahimi, Pipit Dian Astuti, Irawati, dan Sinta Desvianti akan mencoba menjelaskan mengenai tahapan keempat sistem alfabetis yang diurutkan berdasarkan huruf pertama dari setiap kata dasar. Sebelum ke materi, mari kita lihat dulu latar belakangnya. Jadi beberapa peneliti ada yang menyebutkan bahwa sarjana modern lebih awal daripada ahli bahasa dalam meletakkan dasar kata pertama dari urutan abjad berdasarkan pengorganisasian kosakata kamus menurut akar katanya dan menurut urutan paling awal dan menurut urutan alfabet yang dikenal pada saat ini. Lalu kemudian Abu Amr Ishaq Ibn Murar Al-Saibani mendahului peraturan ini dalam kamusnya Jim. Urutan abjad menurut asal mula paling awal tidak sekaligus karena melewati beberapa tahap sebelumnya. Lalu beberapa peneliti menyatakan bahwa penataan kosakata menurut alfabet bisa dilakukan dengan komitmen penuh dalam kamus bahasa Arab. Untuk pertama kalinya saat itu Al-Zamakhsyari menulis di dalam bukunya yang berjudul The Basis of Balaghah yang ditulis pada abad ke-6. Tetapi beberapa peneliti lain telah membuktikan bahwa orang pertama yang menemukan sistem ini adalah Abu al-Ma'ali Muhammad ibn Tamim al-Barmaki yang wafat pada 1059 Masehi. Lanjut. Urutan abjad berdasarkan asal mula. Jadi pada awal munculnya kamus bahasa Arab yang urutan abjadnya berdasarkan asal mula itu ada 3, yaitu kamus Al-Muhitul Muhit, Al-Munjid, Mu'jamul Wasit. Muhitul Muhit penulisnya adalah Boutros bin Boulos Abdullah Al-Bustani, hidup pada masa 1819 hingga 1883 Masehi. Ia seorang sarjana yang berpengetahuan luas. Ia lahir dan dibesarkan di Debih dari desa Chafli Lebanon. Ia mempelajari bahasa Syria, Italia, dan Latin, kemudian Ibrani dan Yunani. Dia menciptakan 4 surat kabar bersama putranya Salim yang berjudul Nafir, Syuria, Al-Jinan, Al-Jannah, dan Al-Junaina. Dia memiliki pengetahuan yang sangat berpengaruh besar karena ia mampu menyelesaikan 6 jilid. Kemudian Al-Munjid. Munjid ini ditulis oleh Louis bin Nicolas Doher al-Ma'louf yang hidup pada masa 1867 hingga 1949 Masehi. Salah satu bapak Yesuit. Ia lahir di Zahle atau Lebanon, belajar di Jesuit College di Beirut. Ia belajar filsafat di Inggris dan teologi di Prancis, dan fasih dalam beberapa bahasa Timur dan Barat. Dia mengambil alih manajemen surat kabar pada tahun 1906 dan meninggal di Beirut.
metode dalam Munjid ini, bahwa kamus ini adalah kamus bahasa Arab yang paling banyak dicetak sejauh ini karena telah mencetak 24 edisi. Dan dalam edisi ke-15 yang terbit pada tahun 1956, ia menambah appendix berjudul Al-Munjid fil Adab wal Ulum, yang merupakan kamus bendera timur dan barat. Lalu yang ketiga, kamus Mu'jamul Wasit. Penulisnya adalah Akademi Bahasa Arab di Kairo, yaitu sebuah kompleks linguistik yang didirikan oleh Fuad I yang hidup pada masa 1868 hingga 1936 Masehi. Raja Mesir pada tahun 1932 Masehi. Tujuannya adalah untuk menjaga keutuhan bahasa Arab, mengembangkan kamus sejarah untuknya, untuk mengatur studi dialeknya, dan untuk meneliti segala sesuatu yang penting dalam kemajuan bahasa Arab. Ia termasuk kelompok elit pemikir, sastra, dan bahasa di era modern. Pada tahun 1934 Masehi, ia menerbitkan majalah untuk menerbitkan penelitiannya, yang terus diterbitkan hingga tahun 1962 Masehi. Dia memiliki Majmu'atul Qororat Al-Ilmiyah, Taisirul Kitabah Al-Arabiyah, Mu'jamul Wasit, dan Mu'jamul Kabir. Baik, begitu latar belakang dan gambaran tentang penulis kamus awal yang berdasarkan dari urutan abjad. Lalu pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian. Baik, saya akan melanjutkan ini tentang metode Muhitul Muhit. Jadi pendekatan kamus ini ditandai sebagai berikut. Untuk yang pertama, Al-Bustani meriwayatkan bahwa kamus Al-Muhit. Yang kedua, Al-Zamakhsyari meriwayatkan untuk penyair di akhir era pasca protes. Yang ketiga, mempertahankan frase Fairuz-Badi dalam interpretasi banyak kata. Yang keempat, mendahului setiap bab dengan kata yang hurufnya terikat oleh bab, dan jelaskan letaknya dalam struktur alfabet. Yang kelima, tunjukkan bab pada setiap kata kerja untuk mengetahui konjugasi masa lalu dan masa kininya. Yang keenam, gunakan simbol ja yang digunakan untuk menunjukkan bentuk jamak. Yang ketujuh, bagilah setiap halaman menjadi 2 kolom. Tempatkan di atasnya 2 kata. Satu di kanan halaman menunjukkan materi pertama, dan yang lainnya di kiri halaman itu menunjukkan materi terakhirnya. Dan dampaknya Muhitul Muhit, yakni memiliki dampak penting pada evolusi leksikon Arab, mengurangi tulisan yang tak dapat diubah pada urutan qafiyah, memiliki catatan sistem alfabet yang memperhitungkan akar awal kosakata, dan ia dipengaruhi oleh hal itu, baik dalam pendekatan maupun dalam menjelaskan materi. Selanjutnya yakni metode Al-Munjid. Dalam kamus bahasa Arab yang paling banyak dicetak sejauh ini karena telah mencetak 24 edisi. Dan dalam edisi ke-15 yang terbit pada tahun 1956, ia menambahkan appendix berjudul Al-Munjid fil Adab wal Ulum, yakni merupakan kamus bendera timur dan barat. Dan ciri-ciri terpentingnya, untuk yang pertama yakni susunan kata menurut asalnya menurut sistem alfabet. Dan yang kedua, menempatkan kata kerja rangkap 3 di awal artikel. Yang ketiga,
gunakan lebih dari 30 istilah untuk menunjukkan nama subjek, kata benda atau objek, dan seterusnya. Yang keempat, gunakan tanda garis miring untuk menggantikan kata yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang kelima, hapus contoh, narasi, dan anekdot, dan lain-lain sebagainya. Yang keenam, untuk perhatikan penataan, bentuk, dan arahnya. Maka, ia menggambarkan kamus-kamus Eropa terbaru sebagai seni di bidang ini. Yang ketujuh, kelompokkan setiap lembar menjadi 3 kolom dan letakkan di atasnya 2 kata yang mana kata pertama menunjukkan materi awal dan untuk kata kedua materi akhirnya. Yang kedelapan, yakni materi-materi kebahasaan dan ditulis dengan berwarna merah dan garis penuh. Untuk yang terakhir, Al-Munjid dianggap ringkasan muhit. Mungkin ini penjelasan dari saya. Dan untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada dampak Al-Munjid, yang mana dampak Al-Munjid ini dianggap sebagai kamus bahasa Arab yang lebih dikenal dan yang paling luas, yang mana cakupannya itu untuk mengingat cetakan sejauh ini, yang mana cetakannya itu ada 24 edisi dan terlepas dari semua kerja kerasnya dan orang-orang dari Orient House agar Al-Munjid bebas dari cacatnya dan kesempurnaan tidak tercapai pada kamus. Selanjutnya ada metode Ma'jamul Wasit. Pendekatan kamus ini ditandai sebagai berikut. Ada 10 pendekatan. Yang pertama itu, kata-katanya teratur mengikuti urutan alfabet huruf awalnya. Kemudian, pengklasifikasian elemen artikel yang sama dan menyusun alfabet kata kerja. Terdapat contoh yang dibutuhkan, menaksir sesuatu yang terbatas dengan pendengaran, kemasukan banyak teks-teks serapan, membuka pendengaran tanpa batasan waktu dan tempat, digunakan fotografi untuk menjelaskan beberapa indera. Yang kedelapan itu menggunakan simbol jim untuk menjelaskan jamak dan lainnya. Yang kesembilan adalah dalam bab kata kerja, cukup menyebutkan satu bab jika bab tersebut memiliki arti yang sama. Dan yang terakhir adalah mengabaikan banyak kosakata kasar yang ditinggalkan karena kurangnya kebutuhan. Baik, akan dilanjut oleh saya, yaitu sekarang bagian dampak Mu'jamul Wasit. Terlepas dari apa yang dimaksudkan Mu'jamul Wasit, kamus ini memiliki karakter ilmiah dalam mendefinisikan banyak istilah dan nama tokoh, menjadikannya sebagai penugasan nilai untuk membuat kamus yang dibuat dalam bahasa Arab di era ini, dan itu memberikannya keunggulan atas kamus-kamus modern lainnya yang ditulis. Selanjutnya ada contoh metode tahapan 4 ini, dari awal mula muhit, kemudian munjid, dan tadi terakhir itu ada dampak Mu'jamul Wasit. Jadi tahapan 4 ini kan membahas tentang urutan alfabetis dari suatu kamus berdasarkan huruf dasar atau huruf awal. Jadi misalnya dari kamus bahasa Arab itu huruf awalnya hamzah, jadi dimulai dari hamzah hingga seterusnya. Contohnya bisa dilihat di sini, ada harfun a. Ini a itu adalah harfu nidai lil ba'idi. Jadi begitulah seruan untuk seruan jauh gitu. Jadi kan kalau a aja seruan dekat, kalau a berarti seruan jauh.
Terus ada abun. Nah, kalau ini itu adalah bulan ke-11 yang di bulan Syurianiyah, yang mana sama seperti bulan Agustus di bulan Romawi, yaitu bulan Masehi. Terus sehingga seterusnya, jadi berurutan. Jadi kesimpulannya itu bahwa sebagaimana kamus-kamus yang kita ketahui sekarang gitu, bahwa urutan alfabetis itu ya tidak awal mula sih. Salah satunya mungkin mengadopsi dari kamus-kamus Muhitul Muhit, Munjid, dan hingga terakhir Muhitul Wasit, yang mana seperti tadi disebutkan bahwa keunggulan dari kamus ini gitu, maksudnya mungkin ini itu bukan hanya di kamus Mu'jamul Wasit saja, tapi tahapan dari marhalah ini gitu, marhalah Robiah ini gitu, menjadi suatu panutan atau contoh untuk kamus-kamus modern hingga modern lainnya hingga saat ini gitu. Selanjutnya ada sumber rujukan yang kami ambil itu dari bukunya Dr. Imul Ya'qub, yaitu Al-Ma'ajim Al-Lughawiyah Al-Arabiyah Bada'atha wa Tatawwiruha, yang dibuat tahun 1981 di Beirut, Lebanon. Penerbitnya adalah Darul Ilmi Al-Malayain. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.